Pak Hasim, silakan Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pihak, para ahli yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keterangan ahli untuk perkara nomor 28, secara tertulis sudah kami sampaikan, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pokok-pokok saja. Yang pertama, bahwa di dalam pemilu demokratis itu memiliki setidak-tidaknya 8 parameter dengan berbagai macam indikatornya, dianggap dibacakan. Selanjutnya, dalam penerapan prinsip adil dan setara, dalam hal penyelenggaraan suatu pilkada terdapat surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu. KPU telah menyiapkan pedoman bagi KPU Provinsi Kabupaten Kota tentang tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pilkada, yaitu di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah, yang menentukan bahwa di dalam pasal 4 dan 5, KPU Provinsi dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota atas pelanggaran administrasi pemilihan. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut dilakukan dengan menyusun telaah hukum. Jadi tindak lanjutnya adalah membuat telaah hukum yang itu akan dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan bagi KPU. Selanjutnya di pasal 5, ditentukan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota dalam rapat pleno berdasarkan telah hukum tersebut memeriksa dan memutus tindak lanjut pelanggaran administrasi pemilihan, dan berdasarkan itu kemudian pada akhirnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti hasil keputusan rapat pleno KPU yang bersangkutan dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, sehingga ketika KPU Kabupaten Barito Utara telah membuat telaah hukum dan kemudian sudah berkirim surat untuk merespon surat rekomendasi Bawaslu Barito Utara, itu sudah masuk kategori telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya, dalam penerapan indikator pemilu demokratis, berdasarkan dokumen permohonan dan juga dokumen jawaban, permohonan pemohon dan jawaban termohon, fakta hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dalam pandangan ahli adalah yang pertama, telah diterbitkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, yaitu surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara nomor 226 dan seterusnya tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. Perihal rekomendasi pemungutan suara ulang terhadap TPS 4 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara telah menindaklanjuti dengan berpedoman kepada PKPU nomor 15 tahun 2024 yang telah kami sebutkan tersebut. Dengan demikian, tindakan KPU Kabupaten Barito Utara telah bersikap dan bertindak adil, yaitu menerapkan keadilan pemilu dalam prinsip pemilu demokratis berupa sengketa administrasi pemilu dapat diselesaikan secara adil, terutama dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Yang kedua, isu tentang adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Karendan, Kecamatan Lahe, Kabupaten Barito Utara. Terhadap isu tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan di dalam jawaban bahwa tidak terdapat peristiwa ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 1 Desa Karendan, Kecamatan Lahe. Yang ketiga, isu tentang lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Terhadap isu tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menjelaskan dalam jawabannya persoalan yang dituduhkan bahwa tidak terdapat peristiwa ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Bahkan, untuk memastikan kebenaran data dalam dokumen hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Barito Utara memerintahkan PPK Teweh Tengah untuk melaksanakan penghitungan suara ulang hasil penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Sebagai tindak lanjut,
formulir saran perbaikan yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Teweh Tengah. Ini hampir sama dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, tapi ini levelnya Panwascam. Sebetulnya dokumennya adalah dokumen hasil penghitungan TPS 1 atau C hasil TPS 1 di Kelurahan Melayu. Hanya saja kemudian peristiwa koreksinya adalah pada waktu rekap di tingkat kecamatan oleh PPK Teweh Tengah. Yang keempat, isu tentang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Terhadap isu tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara di dalam jawabannya telah mampu menjelaskan dan membuktikan persoalan yang dituduhkan bahwa tidak terdapat peristiwa lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam pandangan ahli, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menerapkan parameter pemilu demokratis, terutama berkaitan dengan beberapa indikator berikut. Parameter kesetaraan antar warga negara, indikator daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir, dan akurat. Setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon. Ini karena selisihnya 8, maka satu suara akan bisa membuktikan tentang bahwa satu suara itu sangat berpengaruh terhadap terpilihnya calon. Parameter berikutnya adalah partisipasi pemilih dalam pemilu, terutama indikator keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu, dan pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Parameter berikutnya adalah proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan azas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas, terutama indikator pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara, tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak, tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 kali baik di TPS yang sama maupun TPS lain. Pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain, asas rahasia. Waktunya Pak, habis Pak. Kesimpulan yang mulia. Silakan. Berdasarkan analisis yang sudah disampaikan, ahli berpendapat bahwa yang pertama menyimpulkan KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menerapkan parameter dan indikator pemilu demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barito Utara tahun 2024. Yang kedua, dalam konteks penerapan norma hukum, KPU Kabupaten Barito Utara sudah benar dalam penerapan norma hukum, yaitu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan seterusnya, dan penyelesaian pelanggaran administrasi dalam Pilkada Barito Utara tahun 2024. Yang ketiga, dengan demikian secara yuridis keputusan KPU Kabupaten Barito Utara nomor 821 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil Pilkada Barito Utara tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember tahun 2024 adalah sah dan benar menurut hukum. Terima kasih.